Sebenarnya apa itu psikologi? Selamat datang di Kontemplasi Psikologi, dan kali ini di sini kita akan membahas tentang, ya tentu saja tentang psikologi beserta teori-teorinya ya, dan kaitannya sama hidup sehari-hari. Dan oh ya, buat yang baru kenal atau baru nonton video ini, kenalin ya, saya Aji Santoso Putro. Di video episode pertama ini, saya akan membahas atau saya akan mengajak kamu semua yang nonton video ini membahas tentang sebenarnya apa itu psikologi. Karena kan akhir-akhir ini banyak orang yang mengatasnamakan psikologi ya, kayak semacam ada konten yang menurut psikologi, atau ada juga yang begitu mudahnya self-diagnose. Ramai juga orang-orang yang dengan begitu mudahnya menggunakan istilah-istilah psikologi, kayak misal NPD, kan itu istilah psikologi ya, dan begitu mudahnya orang menggunakan istilah NPD itu. Atau mungkin akhir-akhir ini juga banyak yang menggunakan istilah avoidant, dan penggunaan itu ngasal aja gitu, dan itu semua kan ada kaitannya dengan psikologi. Jadi saya sebagai lulusan S1 psikologi, saya bukan psikolog ya, tapi saya sarjana S1 psikologi. Karena kan untuk jadi psikolog mesti lulus profesi psikologi ya, atau lulus profesi psikolog. Saya tidak sampai melanjutkan di situ. Saya sebatas lulusan sarjana S1 psikologi. Saya ingin mengajakmu untuk membahas hal yang lebih mendasar, yaitu kembali ke pertanyaan, sebenarnya apa sih psikologi itu? Jadi saya akan mengajakmu untuk merenungkan ya. So, pernah nggak sih kamu mikir kenapa manusia bisa marah? Kenapa manusia bisa sedih? Bisa jatuh cinta? Kenapa manusia bisa takut? Atau bahkan tiba-tiba kita ini kan pengen nyerah, padahal hidup ya sebenarnya semuanya terasa baik-baik saja, tapi ada rasa yang aku pengen nyerah ya. Kamu ngerasain gitu juga? Atau pernah nggak kamu merenungkan atau kamu penasaran gitu, kenapa dua orang, ini ada dua orang ini ngalamin hal yang sama tapi bisa punya reaksi yang kok beda banget gitu. Nah, disitulah peran ilmu psikologi. Dan ya tentu saja masih banyak hal lagi ya yang membutuhkan peran ilmu psikologi atau ada kaitannya dengan ilmu psikologi. Ringkasnya atau sederhananya, psikologi itu ilmu yang berusaha memahami kenapa kita jadi manusia seperti sekarang ini. Gimana kita berpikir, gimana kita merasa, sampai gimana kita berperilaku, gimana kita lebih memilih A daripada memilih B. Nah, itu semua dipelajari dalam ilmu psikologi. Nah, kalau dari asal kata ya, kalau dilihat dari sisi etimologi ya, etimologi itu cabang ilmu yang mempelajari asal kata. Nah, asal kata psikologi itu, katanya psikologi itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno. Kata pertama adalah psyche, yang berarti jiwa atau nafas kehidupan atau roh gitu ya. Dulunya psyche ini tidak hanya merujuk pada pikiran. Ya, zaman dulu itu tidak hanya merujuk pada pikiran, tapi juga merujuk pada inti kehidupan manusia. Maksudnya, inti kehidupan manusia ini adalah sesuatu yang membuat kita ini hidup, membuat kita bukan hanya hidup, tapi membuat kita merasa dan membuat kita sadar menjalani hidup ini. Kata kedua adalah logos, yang berarti ilmu atau studi. Dalam konteks ilmu, logos berarti kajian yang sistematis atau pengetahuan tentang sesuatu. Itulah logos. Jadi kalau digabungkan menjadi psikologos atau disebut dengan psikologi. Bisa juga disebut dengan psikologia ya. Berarti gabungan kata itu ilmu tentang jiwa atau studi tentang pikiran dan jiwa manusia. Nah, itu secara etimologi. Namun, nah ini penting teman-teman. Seiring waktu, maknanya itu bergeser. Karena jiwa, roh, itu kan kalau secara ilmiah itu sulit diukur toh. Para ilmuwan mulai mengganti fokusnya. Bukan lagi membahas jiwa, bukan lagi membahas roh atau nafas kehidupan. Bukan lagi membahas jiwa dalam pengertian spiritual gitu ya. Tapi psikologi mempelajari proses mental dan perilaku manusia. Dan secara empiris, maksudnya ya secara pengamatan langsung. Kita kan bisa ngelihat ya,
melihat perilaku, melihat tindakan, pilihan-pilihan kita. Nah, itu secara empiris. Sehingga psikologi sering berjalan waktu bergeser mempelajari lebih fokusnya gimana kita berpikir, gimana kita merasa, dan gimana kita berperilaku. Lalu secara sederhananya gimana atau secara ringkasnya gimana? Kembali ini masih secara etimologi ya. Etimologinya itu nunjukin bahwa psikologi berawal dari upaya memahami jiwa manusia. Itu awal mulanya dulu. Lalu berkembang menjadi ilmu yang berusaha memahami pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Dengan cara, nah ini pergeseran zamannya ya kan, zaman menjadi berubah sehingga memahami pikiran, perasaan, dan perilaku manusia dengan cara yang bisa diuji dan diamati ya, secara empiris. Itu secara etimologi. Tentu psikologi itu bukan hanya sekadar teori-teori di buku yang mungkin kamu kalau baca teorinya kayak berat, malas gitu ya. Bukan sekadar teori-teori di buku tebal atau bukan sekadar istilah-istilah rumit yang cuma dipakai di kelas kuliah. Bukan sebatas itu. Kalau mau jujur ya, psikologi itu sebenarnya deket banget sama hidup kita sehari-hari. Setiap kali kamu mikir, kenapa ya? Kok aku kayak gini? Kenapa ya? Kok aku mikir gini? Kenapa ya? Kok aku tiba-tiba sedih? Kenapa ya? Kok aku overthinking? Nah itu semua sebenarnya kamu lagi berhadapan dengan ilmu psikologi. Tentu itu versi paling personal ya, atau paling alami dan personal kamu alami gitu. Dulu di zaman Yunani kuno ya, manusia udah mulai penasaran kok. Udah mulai penasaran sama hal ini. Ya mungkin kamu sekarang ini sebagai orang yang modern gitu, hidup di zaman modern, mungkin kamu udah nggak penasaran ya terhadap hal semacam itu. Kenapa kamu tidak penasaran? Mungkin karena kamu lebih memberikan perhatian kepada hal-hal yang kurang penting sebenarnya. Nah kalau di zaman Yunani kuno dulu mungkin orang-orangnya pemikir gitu, sehingga manusia udah mulai penasaran pada waktu dulu, penasaran mengenai gimana ya manusia berpikir, gimana manusia berperilaku, gimana kok orang itu bisa merasakan seperti itu, seperti ini. Filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles itu mereka banyak bertanya soal jiwa, banyak bertanya soal pikiran, dan kenapa ya kok manusia bisa begini, manusia bisa begitu. Ya kita mungkin nggak punya kualitas diri yang mempertanyakan hal itu gitu. Sekali lagi mungkin kamu lebih sibuk atau lebih asik memikirkan hal-hal yang mikirin rumah tangga orang lain atau mikirin tentang hal-hal yang remeh-temeh gitu. Jadi kembali lagi, sebenarnya keinginan untuk memahami diri sendiri itu udah ada sejak dulu kala gitu, udah lama sekali. Manusia-manusia zaman dulu itu sudah punya keinginan untuk memahami diri sendiri. Cuma dulu bentuknya masih sebatas di perenungan saja, belum ilmiah ya, belum empiris tadi. Baru di abad ke-19, psikologi itu mulai jadi ilmu yang bisa diuji secara ilmiah. Para ilmuwan mulai bisa bikin eksperimen buat ngerti cara kerja pikiran, cara kerja perasaan, dan perilaku manusia. Contohnya gini, kamu pernah nggak ngerasa sedih banget? Tiba-tiba aja kamu ngerasa sedih banget. Tapi kamu nggak tahu kenapa kok kamu tiba-tiba ngerasa sedih banget. Atau kamu pernah lihat seseorang gampang banget marah, mudah marah. Padahal kelihatannya dia hanya ngalamin hal yang kamu rasa kecil gitu. Atau kamu rasa sebenarnya dia nggak perlu deh terlalu marah sebegitunya. Pernah nggak kamu ngeliat orang yang gampang ke-trigger gitu? Nah, banyak orang itu mungkin akan bilang gini ya itu kan cuma perasaan aja gitu. Udahlah, nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu diperhatiin. Udahlah, bodo amat aja. Tapi sebenarnya psikologi justru tertarik sama hal-hal semacam itu. Kenapa ya orang bisa ngerasa seperti itu? Kenapa ya kok orang bisa tiba-tiba sedih banget? Kenapa ya kok malam hari orang bisa overthinking? Lalu lebih dalam lagi muncul pertanyaan, apakah ada pola dari masa kecilnya yang membuat dia seperti itu? Apakah tubuh dan pikirannya sebenarnya ketika itu terjadi saling terhubung, gitu, saling memengaruhi? Disitulah psikologi berperan, dan dari situlah psikologi berkembang juga. Dari yang awalnya cuma ingin tahu sampai akhirnya bisa membantu kita memahami diri kita sendiri ini lebih dalam. Ketika zaman makin modern, zaman makin maju, ilmu psikologi itu mulai kerja bareng gitu sama lintas ilmu.
kerja bareng dengan ilmu lain, kayak ilmu kedokteran, ilmu sosial, ilmu pendidikan, dan sebagainya. Ini beberapa contohnya ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu psikologi itu ada apa saja gitu. Ada psikologi perkembangan ya. Psikologi perkembangan itu mempelajari gimana kita bertumbuh sejak bayi sampai lanjut usia. Salah satu tokohnya adalah Erikson. Itu ada teori perkembangan. Setiap fase usia sekian sampai usia sekian, itu ada karakternya masing-masing. Lalu ada juga psikologi sosial. Apa itu psikologi sosial? Psikologi ini mempelajari kenapa kita ini bisa terpengaruh. Ya. Kita bisa terpengaruh oleh orang lain. Kenapa kita bisa begitu mudah terpengaruh oleh orang lain dan oleh kelompok ya, atau bahkan tentu saja kenapa kita begitu gampang percaya sama media sosial misal. Nah, itu juga dipengaruhi atau dipelajari ya, psikologi sosial. Selain itu ada juga psikologi klinis. Psikologi klinis ini fokus membantu orang menghadapi gangguan mental, seperti contohnya depresi, bipolar, trauma, gangguan kecemasan, dan sebagainya, termasuk skizofrenia. Nah, psikologi klinis ini kalau dulu ya waktu saya kuliah, itu memang dianggap psikologi yang beneran psikologi. Maksudnya psikologi yang dianggap serius. Dan dulu saya dan teman-teman merasa bahwa susah gitu psikologi klinis gitu. Tapi mungkin kan tiap orang beda-beda. Dan sekarang perkembangan ilmu psikologi ini semakin keren gitu menurut saya. Kenapa? Karena sekarang ini berkat teknologi ya, kemajuan teknologi begitu modern. Kayak contoh brain imaging. Ilmuwan itu bisa ngelihat langsung aktivitas otak ketika seseorang berpikir itu aktivitas otaknya gimana. Ketika orang merasa atau bahkan saat orang bermeditasi itu aktivitas otaknya gimana. Itu bisa kelihatan itu di teknologi brain imaging itu. Zaman dulu tentu saja ya belum ada, tapi sekarang sudah secanggih itu. Hal-hal yang dulu dianggap nggak bisa diukur, kayak kesadaran, perasaan, emosi, sekarang mulai bisa dipelajari secara ilmiah. Itu kan keren gitu. Coba bayangin waktu kamu cemas misal. Apa biasanya kamu cemas karena apa? Cemas karena menjelang presentasi. Biasanya kalau kamu seperti itu, cemas seperti itu, mungkin jantungmu berdebar, tanganmu dingin, perut sakit, perut mules, sakit mah. Itu sebenarnya kan bukan cuma perasaan. Orang-orang mungkin kebanyakan orang yang tidak belajar psikologi, mereka hanya menganggap itu kan cuma perasaanmu. Menganggap itu hal yang remeh atau sepele. Padahal itu aktivitas bersamaan antara pikiran, badan, perasaan, dan sistem saraf. Nah, disitulah sekali lagi peran ilmu psikologi. Ngebantu kita ngerti apa yang sebenarnya terjadi di balik momen itu, di balik kecemasan itu. Atau contoh yang lain, ini mungkin kan cukup relate dengan teman-teman semua ya. Begitu juga ketika kamu jatuh cinta. Pernah nggak kamu jatuh cinta? Kamu mungkin ngerasa, wah berjuta rasanya, kayak lagu ya. Atau dunia terasa lebih indah ketika jatuh cinta. Tapi di balik itu, psikologi bisa jelasin bahwa pada waktu kamu jatuh cinta, otakmu sedang memproduksi dopamin, serotonin, dan hormon-hormon lain yang bikin kamu merasakan suatu sensasi yang kamu sebut sebagai aku jatuh cinta. Jadi nggak sesimpel aku jatuh cinta, ternyata di balik sensasi aku jatuh cinta itu ada banyak penjelasan menurut psikologi. Nah, menariknya, makin dalam kita belajar tentang psikologi, makin kita sadar bahwa jadi manusia itu nggak sesederhana yang kita kira. Ya, it's hard to be human ya. Kadang kita pikir, aku beneran tahu kenapa aku berperilaku seperti ini. Kita pikir, kita merasa, aku beneran tahu, aku memilih ini itu karena ini, karena itu. Tapi ternyata ya enggak, kita enggak benar-benar tahu kenapa kok kita memilih jalan itu, kenapa kok kita berperilaku seperti ini. Itu seringkali kita enggak pernah benar-benar tahu gitu. Banyak hal yang enggak kita sadari yang membuat kita berperilaku seperti itu, berpikir seperti itu, merasa seperti itu. Banyak hal yang enggak kita sadari yang mempengaruhi kita. Mungkin kamu pernah ngerasa kok kayaknya aku nggak bisa berubah deh. Pernah kamu ngerasain seperti itu? Atau kenapa ya? Aku kok selalu tertarik dengan orang dengan karakter yang ya mirip-mirip gitu. Aku kok selalu tertarik ke orang yang polanya sama gitu, pola perilakunya atau pola kebiasaannya kok mirip-mirip ya. Pernah nggak
kamu seperti itu. Beda orangnya, tapi sebenarnya ada kemiripan gitu. Kenapa ya kok kamu selalu tertarik dengan orang yang punya pola yang sama? Nah, ilmu psikologi bisa jadi pintu untuk memahami itu semua. Tentu bukan buat menghakimi diri sendiri ya, bukan buat menghakimi diri sendiri, tapi buat belajar. Oh, ternyata semua ini ada penyebabnya ya. Ada pola, ada sejarah. Mungkin di dirimu ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Di konteks ini maksudnya adalah kebutuhan, misal kebutuhan pada waktu kamu masa kecil dulu tidak terpenuhi oleh orang tuamu, sehingga sekarang ini kebutuhan emosi ya, atau kebutuhan psikologis ya, yang tidak terpenuhi, tidak dipenuhi oleh orang tuamu pada waktu kamu kecil dulu, sehingga sekarang ketika kamu berrelasi dengan orang tanpa sadar, kamu menuntut kebutuhanmu itu yang belum terpenuhi itu, kamu tuntut orang lain, kamu tuntut supaya memenuhi itu. Dan melalui ilmu psikologi, semakin kamu sadar akan itu semua, semakin kamu bisa menata ulang hidupmu dengan lebih sadar. Ya, bukan karena kamu pengen jadi sempurna atau karena kamu ingin hidup lebih wow, enggak gitu juga. Tapi ya sesimpel karena kamu pengen hidup lebih jujur saja, pengen hidup lebih jujur sama dirimu sendiri. Jadi sekali lagi psikologi itu, ini kembali di awal tadi ya, psikologi itu bukan cuma soal teori di kelas atau bukan soal teori-teori yang rumit, dan tentu bukan soal tes kepribadian yang viral di internet. Banyak ya orang yang kalau udah mengkategorikan kepribadian gitu, tes kepribadian, terus setelah itu, wah aku kelihatannya tipenya gini deh, itu rame ya di internet ya. Nah, psikologi bukan cuma soal kayak gitu, bukan hanya sebatas tentang itu. Ya di zaman sekarang banyak tes-tes seperti itu yang sebenarnya ngasal, tidak ada kaitannya dengan ilmu psikologi. Jadi kamu perlu hati-hati, itu bisa jadi hanya ngasal. Psikologi itu adalah tentang kita, tentang manusia. Psikologi itu tentang memahami diri kita sendiri, memahami orang lain, dan psikologi itu tentang memahami kehidupan ini lebih mendalam. Psikologi ngajarin kita bahwa setiap pikiran, setiap perasaan, setiap perilaku seringkali punya banyak cerita di baliknya. Bukan hanya secara dangkal, seringkali kita hanya melihat secara dangkal ya. Oh pikirannya gitu, pilihannya gitu, perasaannya gitu. Tapi melalui ilmu psikologi, kita jadi mau untuk memahami, kita jadi paham bahwa pikiran orang itu seperti itu, perasaan orang seperti itu, pilihan orang seperti itu, perilakunya seperti itu. Semuanya itu ada cerita di baliknya yang membuat mereka begitu. Dan semakin kita memahami cerita itu, semakin kita bisa bersikap ramah pada diri sendiri dan juga bersikap ramah pada manusia lainnya. Banyak orang, mungkin hampir semua orang, sebenarnya punya beban yang dia pikul, punya beban masa lalu yang terus dia bawa sampai sekarang. Hanya saja seringkali beban itu dia sembunyikan. Beban itu tidak dia tunjukkan kepada orang lain. Tapi sebenarnya beban itu ada. Oleh karenanya kita ini perlu be kind, bersikap ramah pada orang lain. Karena kita tidak tahu apa beban hidup, seberat apa beban hidup yang sedang dipikul. Jadi itu tadi ya, semakin kita memahami cerita di balik setiap manusia, maka kita bisa bersikap ramah pada diri sendiri dan bersikap ramah pada orang lain. Karena kan pada akhirnya ya, ini saya rasa saya ingin menekankan hal ini, bahwa pada akhirnya belajar psikologi itu bukan cuma tentang memahami pikiran, bukan cuma tentang menyehatkan mental. Belajar psikologi itu bukan sebatas tentang memulihkan trauma dan semacamnya. Tapi saya rasa ini yang lebih penting, bahwa belajar psikologi itu juga tentang belajar menjadi manusia dan memanusiakan manusia yang lainnya. Saya rasa episode pertama gitu aja dulu ya. Dan terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan ini atau pembahasan ini bermanfaat, selaras buat dirimu. Sampai ketemu di video selanjutnya.